Pernah kepikiran nggak, gimana sih cara seorang investor profesional itu membedah sebuah perusahaan? Udah, lupain dulu deh semua jargon yang bikin pusing. Hari ini, saya yang akan jadi mentor Anda. Kita akan lihat laporan keuangan ini ibaratnya kayak peta harta karun buat nemuin di mana potensi investasinya. Begini, investor hebat itu nggak berjudi. Mereka itu membaca. Dan cerita terbaik dari sebuah perusahaan, ya tertulis dalam angka-angka di laporan keuangannya. Ini langkah paling awal buat kita mutusin saham ini layak nggak ya masuk ke portofolio kita? Yuk kita mulai. Teori doang nggak cukup kan? Biar analisanya makin tajam, kita langsung aja bedah studi kasus nyata. PT Multimedica Internasional atau MMIX. Kita pakai laporan tahunan 2025 mereka, anggap aja ini sesi praktik kita bareng-barang. Oke, kita mulai ya. Aturan nomor 1 dari seorang mentor, jangan pernah jatuh cinta sama cerita untung besar sebelum Anda cek dulu fondasinya. Jadi kita mulai dari uji stabilitas, yaitu dengan ngintip neraca keuangannya. Anggap aja ini kayak hasil ronteng kondisi keuangan perusahaan pada satu waktu. Rumusnya simpel banget. Semua yang dia punya atau aset itu harus seimbang dengan semua utangnya alias liabilitas ditambah modal dari pemilik atau ekuitas. Sesederhana itu kok. Nah, pertama kita lihat dulu asetnya. Ini tuh semua sumber daya yang mereka punya buat cari duit, dari mulai gedung sampai uang kas. Totalnya, wow, hampir 419 miliar rupiah. Inilah amunisi mereka. Sekarang, kita lihat sisi sebaliknya. Liabilitas. Ini adalah semua utang yang mereka punya. Totalnya lebih dari 232 miliar. Angka ini harus kita perhatikan baik-baik ya, karena utang yang kegedean itu bisa jadi beban. Nah, coba diperhatikan ini. Aset mereka itu ternyata bertumbuh loh dari tahun sebelumnya. Ini sinyal yang bagus banget. Artinya, amunisi mereka buat menghasilkan keuntungan di masa depan itu terus nambah. Inilah yang pengen kita lihat sebagai investor. Jadi, kalau kita ambil total aset tadi, terus kita kurangi sama total utangnya, ketemulah ekuitas 186,1 miliar rupiah. Inilah nilai bersih perusahaan, nilai sesungguhnya yang jadi hak kita, para pemegang saham. Oke, fondasinya kelihatan cukup kokoh nih. Sekarang pertanyaan berikutnya, mesin di atas fondasi ini jalan nggak? Nah, ayo kita periksa mesin laba mereka dengan melihat laporan laba rugi. Punya banyak aset itu bagus, tapi ya percuma juga kalau nggak bisa menghasilkan untung. Jadi, mari kita jawab pertanyaan paling krusial. Bisnis inti mereka ini beneran menghasilkan uang nggak sih? Coba lihat angka ini deh. Dari penjualan sebesar 201 miliar, mereka bisa mempertahankan 120 miliar sebagai laba kotor. Artinya apa? Artinya biaya produksi mereka itu efisien banget. Ini nunjukin margin keuntungan yang sehat, sebuah tanda bisnis yang kuat. Tapi, tunggu dulu. Ini dia puncaknya. Laba bersih. Ini uang yang benar-benar masuk ke kantong perusahaan, melonjak dari 1,2 miliar rupiah jadi 5,2 miliar rupiah, naik lebih dari 4 kali lipat cuma dalam setahun. Nah, pertumbuhan kayak ginilah yang dicari-cari investor. Analis biasa mungkin berhenti di angka laba, tapi analis hebat seperti Anda pasti akan terus menggali lebih dalam. Sekarang kita akan coba membaca yang tersirat, mencari petunjuk-petunjuk soal masa depan perusahaan di dalam catatan laporan keuangan. Dan ini dia petunjuknya, sebuah nota kesepahaman untuk membangun pabrik popok. Ini bukan sekedar catatan biasa loh, ini adalah sinyal adanya rencana ekspansi besar. Mereka nggak puas dengan bisnis yang sekarang, mereka mau tumbuh lebih besar lagi. Tentu saja, semua angka bagus tadi nggak ada artinya kalau laporannya nggak bisa dipercaya. Nah, lihat ini. Opini auditornya wajar tanpa modifikasian. Ini tuh ibarat stempel emas dari akuntan publik yang bilang, iya, angka-angka ini akurat. Ini yang membangun kepercayaan kita sebagai investor. Oke, kita sudah periksa fondasinya, mesin labanya, dan bahkan peta masa depannya. Sekarang giliran Anda memakai topi analis dan ngasih putusan awal. Jadi, apa langkah selanjutnya? Nah, inilah langkah yang membedakan investor amatir dari profesional. Kita berhenti hanya jadi pembaca data dan mulai mengajukan pertanyaan yang tajam. Contohnya, dengan ekspansi ke pabrik popok, apakah ini akan menekan margin keuntungan perusahaan dalam jangka pendek? Kemampuan untuk bertanya seperti inilah yang akan membawa Anda jadi investor yang hebat.